Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan komunikasi pembangunan urban farming Semanan Sinergi. Kami dari kelompok 2 dengan beranggota saya sendiri Wulan Marsha Putri, ada Rizka Adelia, Regita Balkis, Monika Sari, dan Dinda Istiqomah. Pertama ada tahapan perencanaan sebuah lahan kosong seluas 5.000 meter persegi yang terletak di antara perumahan elit dan pemukiman padat penduduk Semanan Kalideres, Jakarta Barat, dulunya menjadi area yang diperuntukkan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, salah satunya sebagai area perlombaan 17 Agustus. Pada tahun 2023, pemerintah daerah mengusulkan area tersebut sebagai tempat berdirinya urban farming yang dimana akan ditanami berbagai tanaman sayur, buah, serta kolam-kolam yang berisi berbagai jenis ikan seperti ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Tujuan dari adanya urban farming ialah pemerintah daerah Semanan mengusulkan urban farming untuk menunjukkan ketahanan pangan lokal, menciptakan ruang hijau, meningkatkan kesehatan lingkungan, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menyediakan akses terhadap makanan segar, memanfaatkan lahan terbatas untuk budidaya sayuran dan perikanan, serta menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Adelia. Perencanaan program urban farming, program komunikasi pembangunan urban farming berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan lokal dengan inisiatif utama yang dikenal sebagai urban farming Semanan Sinergi. Secara keseluruhan, program ini menggabungkan pendekatan komunikasi interpersonal dalam komunitas dengan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Next. Program utama dan strategi komunikasi pembangunan urban farming yang pertama pembentukan kelompok tani dan kemitraan. Program ini mengandalkan partisipasi aktif warga, terutama melalui kelompok tani, Semanan Sinergi, dan PKK, komunikasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung dan bimbingan teknis untuk memastikan warga terlibat langsung dalam kegiatan menanam dan ternak ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Penyuluhan dan bimbingan teknis. Dinas terkait seperti Satpol Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Kecamatan Kalideres, secara rutin melakukan monitoring dan memberikan bimbingan teknis kepada kelompok tani. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program dan membantu mengatasi tantangan budidaya di lahan terbatas. Next. 3. Promosi manfaat ganda. Komunikasi program menyoroti manfaat ganda urban farming, tidak hanya untuk ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, dan menghemat pengeluaran rumah tangga, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, mengurangi polusi, dan meningkatkan kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Program utama dan strategi komunikasi pembangunan yang keempat, yaitu kunjungan dan acara resmi. Kunjungan pemerintah setempat seperti Wali Kota Jakarta Barat, Camat Kalideres, Lurah Semanan, melakukan kegiatan tanam bersama di area urban farming seperti menanam jagung, berfungsi sebagai alat komunikasi publik untuk menarik perhatian media dan masyarakat luas terhadap keberhasilan dan potensi program ini.
Yang kelima, pengembangan sistem digital atau Sipundi. Salah satu inisiatif komunikasi dan pemasaran yang inovatif adalah peluncuran sistem informasi pemasaran urban farming digital yaitu Sipundi. Aplikasi ini memfasilitasi pemasaran hasil panen secara digital, memungkinkan tidak hanya warga sekitar yang dapat membeli sayuran segar dan budidaya lainnya yang ada di urban farming Semanan sinergi dengan mudah, dan harga yang terjangkau sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi para petani lokal. Nah, di sini ada jenis-jenis pertanian yang ada di urban farming Semanan sinergi, yaitu human collis, perikanan, dan di perikanan ini ada ikan lele, ikan nila, lalu juga ada ikan emas. Lalu ada tanaman hidroponik. Hidroponik di sini itu ditanami dengan sayur sesim. Lalu di sini juga ada tanaman jagung. Di sini ada media sosial dan saluran informasi lokal. Pemerintah Kota Jakarta Barat dan Kelurahan Semanan aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, X atau Twitter, dan TikTok untuk mendokumentasikan kegiatan, memantau progres, dan menginformasikan kepada publik tentang program dan hasil panen serta manfaat dari urban farming. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, ini untuk contoh di media sosial urban farming. Di sini ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada TikTok. Di sini ada penghargaan urban farming. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba urban farming dalam acara Festival Urban Farming 2025 yang digelar di Gedung Nyi Ageng Serang, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 10 Juli 2025. Urban Farming Semanan Sinergi mendapat juara 3 lomba urban farming dengan kategori lahan kosong. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap para pelaku urban farming yang telah aktif berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan dan penghijauan kota. Di sini selanjutnya ada evaluasi. Program urban farming Semanan Sinergi menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pertanian perkotaan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, lahan kosong yang tidak produktif berhasil dimanfaatkan menjadi area hijau yang menghasilkan sayuran segar dan peternakan ikan yang dapat meningkatkan pangan masyarakat lokal, penguatan kerjasama antar masyarakat lokal, serta munculnya peluang ekonomi baru dari hasil panen yang dijual atau diolah secara mandiri. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat sekitar dan menjadi contoh baik praktik pemberdayaan masyarakat perkotaan berbasis lingkungan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.